Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Abdul Fattah. Kami dari kelompok 6 ingin menjelaskan bagaimana penerapan prinsip-prinsip fluida dalam desain pesawat terbang ataupun kapal selam. Studi kasus hidrodinamika dan aerodinamika. Sebelumnya kita mulai dulu dari definisinya. Apa itu fluida? Fluida adalah zat yang mengalir dan berubah bentuk saat dikenai gaya. Terdiri dari cair dan gas. Sifat pentingnya meliputi kekentalan, kompresibilitas, dan tegangan permukaan yang memengaruhi perilaku dan aplikasinya di bidang teknik, fisika, dan kimia. Sedangkan aerodinamika yaitu memungkinkan desain kendaraan yang lebih efisien dan stabil dengan mengurangi hambatan udara, meningkatkan performa, dan menghemat energi, sehingga menghasilkan kendaraan yang lebih cepat dan ramah lingkungan. Bagaimana dengan hidrodinamika? Hidrodinamika adalah ilmu yang mempelajari gerakan fluida, terutama air, serta interaksi gaya eksternal seperti tekanan dan gravitasi terhadapnya. Dengan prinsip seperti persamaan Bernoulli, hidrodinamika membantu memprediksi pola air dan distribusi tekanan, yang penting dalam aplikasi praktis seperti model arus laut, pasang surut, dan perlindungan pesisir. Ilmu ini mendukung pengembangan teknologi maritim serta pelestarian ekosistem pesisir melalui eksperimen dan pemodelan komputer. Jadi, aerodinamika ini dipakai untuk desain pesawat terbang. Bagaimana untuk mendesain pesawat terbang agar tidak dipengaruhi oleh angin dan sebagainya. Sedangkan hidrodinamika ini dipakai untuk desain kapal selam atau lain sebagainya. Pada pesawat terbang, desain pesawat terbang harus dibuat untuk memecah angin dan membuat tekanan lebih tinggi atau agar pesawat terbang itu melayang atau terbang di udara. Dan aliran udara terbagi menjadi beberapa, ada yang ke atas sayap dan ke bawah sayap agar pesawat terbang tetap stabil. Sedangkan pada kapal selam, terdapat tangki air pada kapal selam yang membuat kapal selam itu dapat turun ke air ataupun naik ke permukaan air. Jika tangki tersebut dibuka, air akan masuk ke dalam tangki tersebut dan memenuhi tangki air pada kapal selam tersebut, sehingga kapal selam menjadi berat dan akan turun ke bawah dasar air. Sedangkan jika kapal selam tersebut tangki air atas dibuka dan didorong air keluar sehingga mengkosongkan tangki di kapal selam tersebut, maka kapal selam tersebut akan naik ke permukaan air. Sehingga kapal selam tersebut akan tenggelam. Lalu juga ketika kapal selam tersebut sudah mencapai kedalaman yang diinginkan, dia akan membuang air sehingga daya apung dan berat dari kapal selam tersebut akan sama, sehingga kapal selam tersebut dapat melayang. Juga ketika kapal selam tersebut ingin kembali ke permukaan air, maka dia akan membuang semua air secara perlahan sehingga kapal selam tersebut dapat naik dengan kecepatan uh, yang normal ke permukaan air. Lalu lanjut pada hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli ini sangat berkaitan dengan tekanan dan juga aliran fluida, yang dimana biasanya hukum Bernoulli ini berkaitan erat dengan tinggian, lalu kecepatan, dan juga massa jenis air dari dua penampang yang berbeda. Selanjutnya kita masuk ke materi penerapan pesawat terbang pada ilmu aerodinamika. Gaya angkat dan gaya dorong pada pesawat terbang dan gaya apung pada kapal selam. Yang pertama itu ada gaya angkat. Untuk mengatasi berat pesawat terbang menghasilkan
gaya yang berlawanan yang disebut gaya angkat. Gaya angkat dihasilkan oleh gerakan pesawat terbang di udara dan merupakan gaya aerodinamis atau aero berarti udara dan dinamis berarti gerakan. Selanjutnya di gaya dorong, untuk mengatasi hambatan, pesawat terbang menggunakan sistem propulsi untuk menghasilkan gaya yang disebut gaya dorong. Arah gaya dorong bergantung pada bagaimana mesin dipasang pada pesawat. Selanjutnya pada kapal selam ada gaya apung. Kapal selam dapat bergerak bebas di dalam air karena mampu menahan tekanan air di dalam laut yang arusnya sangat besar. Cara kerja kapal selam bergantung pada rongga udara dalam badan kapal selam yang berfungsi sebagai tempat masuk dan keluarnya air atau udara. Rongga yang berada di lambung kapal itu dibekali dengan pintu atau katup yang terdapat pada bagian atas dan bawah. Slide selanjutnya. Untuk penerapan pesawat terbang, ada bentuk-bentuk atau berbagai bentuk pada sayapnya. Sayap pesawat terbang yaitu airfoil merupakan profil sayap yang dirancang untuk mengoptimalkan performa penerbangan dalam berbagai kondisi aerodinamis. Salah satu bentuk dasar adalah aerofoil asimetris yang memiliki chamber di permukaan atas dan mampu menghasilkan gaya angkat lebih besar dibanding airfoil simetris. Ini beberapa tipe utama pada airfoil atau sayap pesawat. Yang pertama airfoil simetris dan asimetris. Yang pertama airfoil simetris memiliki bentuk yang identik di atas dan di bawah pada sumbu tengahnya. Ini berarti profil sayap memiliki ketebalan dan kelengkunan yang sama di kedua sisinya. Penerapan airfoil simetris ada di pesawat akrobatik, helikopter, dan pesawat yang berkecepatan tinggi. Airfoil asimetris memiliki bentuk yang berbeda antara bagian atas dan bawahnya. Umumnya bagian atas memiliki kelengkungan yang lebih besar dibanding bagian bawah, yang membantu menghasilkan gaya angkat yang lebih efisien. Penerapannya ada di pesawat komersil. Untuk yang kedua adalah morphing airfoil atau sayap morphing. Dapat mengganti bentuk sayap tersebut menjadi geometris, ketebalannya, dan kelengkungan untuk mengoptimalkan gaya angkat yang dan drag dalam berbagai situasi penerbangan. Teknologi ini biasanya melibatkan penggunaan material dan sistem kontrol yang canggih yang dapat merespon secara dinamis terhadap kondisi penerbangan. Contoh penerapan dari sayap morphing adalah pada pesawat militer, drone, dan unmanned aerial vehicle atau UAV. Yang ketiga ada supercritical airfoil atau jenis profil sayap yang dirancang khusus untuk mengurangi drag dan meningkatkan efisiensi pada kecepatan mendekati Mach 1 atau satu kali kecepatan suara. Profil ini memiliki bentuk unik dengan bagian atas yang relatif datar dan bagian bawah yang lebih melengkung sehingga mengurangi tekanan yang terjadi di atas sayap dan mencegah terjadinya gelombang kejut atau shockwave. Penerapannya ada pada pesawat komersil, pesawat militer, dan pesawat kargo. Yang selanjutnya ada hypersonic airfoil yang dirancang dengan profil sayap yang dioptimalkan untuk penerbangan pada kecepatan hypersonik, yaitu di atas Mach 3 atau 3 kali kecepatan suara. Desain ini sangat berbeda dari airfoil tradisional karena menghadapi tantangan aerodinamis yang ekstrim termasuk suhu tinggi, tekanan tinggi, dan fenomena gelombang kejut yang kompleks. Penerapannya ada di pesawat riset dan pengembangan, ada di roket dan pesawat luar angkasa, dan sistem peluru kendali. Slide selanjutnya ada aliran laminar dan turbulensi. Untuk aliran laminar adalah salah satu jenis aliran fluida yang ditandai oleh gerakan partikel yang halus dan teratur dalam lapisan sejajar tanpa terjadinya pencampuran transversal. Secara umum, aliran ini terjadi pada fluida dengan kecepatan rendah atau di lingkungan dengan viskositas tinggi dan bilangan Reynolds rendah.
yang memastikan bahwa gaya viskositas lebih dominan dibanding dengan gaya inersianya. Dan turbulensi adalah fenomena kompleks dalam dinamika fluida yang ditandai dengan aliran kacau atau tidak teratur, yang menyebabkan perubahan cepat dalam kecepatan dan arah fluida tersebut. Dalam konteks ini, turbulensi mencakup perpindahan energi antara skala besar dan skala kecil melalui proses non-linear, yang membuatnya sulit untuk diprediksi dan dimodelkan secara tepat. Selanjutnya ada lift to drag ratio. LD atau merupakan parameter penting untuk menilai efisiensi aerodinamika suatu objek, seperti pesawat terbang. Lift to drag ratio adalah rasio antara gaya angkat dan gaya hambat atau drag. Semakin tinggi rasio ini, semakin efisien aliran udara di sekitar objek tersebut, yang berarti lebih sedikit hambatan dibandingkan dengan gaya angkat yang dihasilkan. Teknologi terbarukan yang meningkatkan efisiensi aerodinamika pada pesawat modern, yaitu berupa inovasi utama dalam bidang aerodinamika pesawat yang telah diterapkan atau sedang diuji, meliputi winglet dan wingtip device. Perangkat ini seperti winglet dan wingtips berfungsi mengurangi drag induksi di ujung sayap dan meningkatkan efisiensi bahan bakar hingga beberapa persen. Teknologi ini sudah banyak diterapkan pada pesawat komersil modern untuk memperpanjang jarak tempuh dan menekankan efisiensinya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya ada penerapan kapal selam, yaitu ada tiga. Yang pertama, tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis adalah tekanan yang dialami oleh objek yang berada di bawah permukaan air. Pada kedalaman yang lebih besar, tekanan ini meningkat secara signifikan. Desain kapal selam harus mempertimbangkan kekuatan struktural untuk menahan tekanan ini agar tidak terjadi kerusakan pada lambung kapal. Buoyancy atau daya apung. Daya apung adalah gaya yang membuat objek mengapung atau tenggelam di dalam air. Kapal selam menggunakan tangki balas untuk mengontrol daya apungnya. Jadi, dengan mengisi atau mengosongkan tangki ini dengan air, kapal selam dapat mengatur ketinggian dan kedalamannya di dalam air. Selanjutnya ada drag reduction atau pengurangan hambatan. Hambatan adalah gaya yang menahan gerakan kapal selam melalui air. Desain hidrodamis yang baik bertujuan untuk mengurangi hambatan ini sebanyak mungkin. Jadi bentuk lambang kapal selam biasanya dirancang agar streamline atau aerodinamis untuk meminimalkan hambatan dan meningkatkan efisiensi pergerakan. Nah, di sini ada studi kasus teknologi. Kita ngambil studi kasusnya pesawat Airbus A220 atau Bombardier C-Series. Bombardier C-Series diperkenalkan pada tahun 2016 sebagai pesawat regional yang dirancang untuk penerbangan jarak pendek hingga menengah. Pesawat ini bertujuan untuk memberikan efisiensi bahan bakar yang lebih baik dan kenyamanan penumpang yang tinggi, bersaing dengan model-model dari Embraer dan ATR. Nah, desain Bombardier C-Series ini memiliki desain sebagai berikut, yaitu material ringan, mesin modern, desain sayap, kabin nyaman, dan sistem avionik yang canggih. Solusi yang diterapkan dalam masalah ini yaitu kemitraan dengan Airbus, rebranding menjadi Airbus A220, optimalisasi proses produksi, pemasaran yang ditingkatkan. Nah, aerodinamika pada desain pesawat Airbus A220 ini yaitu ada sayap, badan, mesin, pengurangan noise dan getaran, dan yang terakhir ada uji terowongan angin. Nah, pada kapal selam ini kita mengambil kasus yaitu kapal selam KRI Nanggala 402. Jadi pada 21 April 2021, KRI Nanggala 402 ini kehilangan kontak selama latihan penembakan torpedo di perairan utara Bali. Nah, kapal ini dilaporkan berada di kedalaman 600 sampai 700 meter saat hilang. Kedalaman yang melebihi batas maksimum operasional kapal yaitu sekitar 300 sampai 500 meter. Setelah beberapa hari pencarian internasional, bangkai KRI Nanggala 402 ini ditemukan terbelah menjadi tiga bagian di kedalaman 838 meter
Seluruh 53 awak kapal dinyatakan gugur dalam tugas. Nah, terdapat beberapa faktor yang diduga menjadi penyebab insiden ini antara lain yaitu usia kapal, keterbatasan teknologi, dan kedalaman yang ekstrim. Nah, solusi untuk mencegah insiden serupa di masa depan ini yaitu modernisasi armada kapal selam, pelatihan kualifikasi awak, dan di sini ada hidrodinamika pada desain kapal selam KRI Nanggala 402 yaitu ada bentuk lambung atau hull design, yaitu bentuknya silindris dengan ujung bulat, double hull atau lambung gada, dan kemampuan menyelam dalam. Terus yang kedua stabilitas dan pengendalian yaitu ada sistem defense atau sirip selam, radar, dan sistem balas. Yang ketiga ada penggerak atau propulsi, yaitu penggunaan motor diesel atau diesel elektrik, desain propeller atau baling-baling. Yang keempat ada efisiensi dan kecepatan, yaitu optimalisasi kecepatan rendah dan tinggi. Oke, jadi di sini saya ingin membahas kesimpulan-kesimpulan dari materi-materi yang sebelumnya. Yang pertama di sini ada hukum Bernoulli. Prinsip ini menyatakan bahwa dalam aliran fluida ideal, jumlah energi baik dari energi kinetik dan energi potensial dan juga tekanan total tetap konstan sepanjang aliran fluida. Penerapan hukum ini digunakan dalam perancangan sayap pesawat untuk menghasilkan daya angkat. Lalu ada hukum Archimedes menyatakan bahwa benda yang dicelupkan dalam fluida akan mengalami gaya angkat ke atas yang besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkan oleh benda tersebut. Ini digunakan dalam konsep gaya apung untuk kapal dan balon udara. Lalu ada persamaan kontinuitas, menyatakan bahwa dalam aliran fluida yang tertutup, laju aliran massa adalah konstan di sepanjang aliran. Artinya, jika luas penampang aliran mengecil, kecepatan fluida meningkat dan berlaku untuk sebaliknya juga. Lalu ada penggunaan material canggih. Di sini terdapat masa depan teknologi aerodinamika dan hidrodinamika. Ada beberapa hal yang akan saya bahas, tapi yang pertama di sini saya akan membahas tentang penggunaan material canggih. Masa depan teknologi aerodinamika dan hidrodinamika menjadikan inovasi yang dapat meningkatkan efisiensi energi. Caranya seperti apa? Yang pertama, penggunaan material canggih. Pengembangan material komposit yang lebih ringan dan lebih kuat akan memungkinkan desain yang lebih efisien secara aerodinamis dan hidrodinamis. Material seperti serat karbon dan material berbasis grafin akan membantu mengurangi berat kendaraan sehingga meningkatkan efisiensi bahan bakar. Lalu ada desain sayap adaptif dan morphing. Teknologi sayap adaptif yang dapat berubah bentuk selama penerbangan akan meningkatkan efisiensi aerodinamis pesawat. Ini juga dapat diterapkan pada kendaraan laut untuk meningkatkan performa dalam berbagai kondisi laut. Lalu ada propulsi listrik dan hibrida. Transisi menuju sistem propulsi listrik dan hibrida dari pesawat dan kapal akan mengurangi emisi karbon secara signifikan. Ini mencakup penggunaan baterai dan sel bahan bakar untuk meningkatkan efisiensi bahan bakar dan mengurangi dampak lingkungan. Lalu ada optimisasi melalui kecerdasan buatan atau artificial intelligence dan simulasi komputasi. Kecerdasan buatan dan simulasi komputer canggih akan memainkan peran penting dalam mendesain dan menguji desain aerodinamis dan hidrodinamis. Metode ini memungkinkan perhitungan yang lebih cepat dan akurat dalam mengoptimalkan bentuk dan performa kendaraan. Lalu kita berlanjut ke aerodinamika dan hidrodinamika berkelanjutan. Fokus pada keberlanjutan akan memacu perkembangan teknologi yang lebih ramah lingkungan, seperti desain yang mengurangi kebisingan dan emisi, serta pengurangan sumber energi terbarukan yang opsional. Teknologi drone dan kendaraan udara tanpa awak atau UAV, peningkatan penggunaan drone dan UAV dalam berbagai aplikasi, contohnya seperti pengiriman barang, pemantauan lingkungan, akan memerlukan teknologi aerodinamis yang lebih baik dan juga efisiensi dan daya tahan. Inovasi dalam hull kapal. Desain hull kapal yang lebih efisien, termasuk penggunaan bentuk yang mengurangi drag dan meningkatkan daya apung akan menjadi fokus utama dalam teknologi hidrodinamika untuk kapal masa depan. Mungkin kesimpulan yang bisa diberikan adalah masa depan teknologi aerodinamika dan hidrodinamika sangat tergantung pada inovasi material, desain yang lebih efisien, dan penerapan teknologi baru seperti artificial intelligence dan juga propulsi listrik. Dengan meningkatnya perhatian terhadap keberlanjutan dan efisiensi, perkembangan ini diharapkan dapat mengurangi dampak lingkungan dari penerbangan dan pelayaran sambil meningkatkan performanya juga.
Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah mendengarkan. Selebihnya mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.